Kenalkan nama saya Anak Agung Pramastijaya dengan NIM 1203230007, kelas Informatika 0302. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan linked list yang telah saya buat dengan inputan 10 node. Nah, langsung saja. Yang pertama, pada baris 1 dan 2 terdapat sebuah include. Ini merupakan library. Library itu untuk menyertakan semua ekstensi yang ada di program untuk program. Misalnya seperti ekstensi input output. Untuk bisa memanggil uh, input output tersebut, kita menggunakan library stdio. Kemudian pada baris 4 sampai 7 ini merupakan baris membuat struct. Struct ini dinamakan sebagai node. Dalam node ini terdapat sebuah variabel namanya data dengan tipe data integer. Kemudian terdapat sebuah struct yang merujuk pada struct itu sendiri. Nah, eh, satu eh, struct ini itu kita bisa sebut sebagai node. Node itu seperti sebuah wadah yang bisa menampung dan menyimpan alamat untuk node berikutnya. Node berikutnya itu adalah node itu sendiri. Nah, kemudian saya jelaskan dulu pada program utamanya yaitu in main. Pada program pertama ini kita deklarasi node baru dengan nama head. Dia berupa pointer. Nah, head ini kita eh, inisialisasi nilainya sebagai nol, yang artinya itu kosong. Kalau nol itu berbeda dengan nol. Kalau nol itu dalam pemrograman itu masih itu berupa nilai. Tapi kalau nol dia benar-benar kosong. Kemudian kita deklarasi sebuah variabel baru dengan nama data dengan tipe tipe datanya itu adalah integer. Dia menyimpan nilai-nilai nilai dari nilai isi dari nilai node yang bakal kita inputkan menggunakan perulangan pada baris 30 sampai 34 ini. Ulangan ini kita buat variabel lokal dengan nama i sama dengan 0. Dia dimulai dari 0 dengan batasnya 10 karena dalam tugas tadi disuruhnya untuk 10 node. Kemudian dia plus plus i. Artinya plus plus ini berbeda. Tuh, plus plus i dengan i plus plus itu berbeda artinya. Kalau untuk plus plus i dia akan menambahkan dulu eh, eh, nilai dari i ini, kemudian akan dioperasikan menggunakan metode di dalamnya. Kalau i plus plus dia melakukan eh, me- mengoperasikan metode yang ada di dalam perulangan, baru menambahkan nilai dari i-nya. Di dalam perulangan ini kita disuruh untuk menginputkan sebuah nilai. Nilai itu akan dimasukkan ke dalam node. Nah, caranya itu ketika kita memasukkan nilai, kita inputkan dengan scanf, dia akan memanggil sebuah fungsi bernama add. Add ini memiliki dua parameter. Parameter pertama, dia mengambil alamat dari head. Ya, kita tahu head itu adalah null dan alamat data. Data ini yang tadi kita masukkan. Nah, ketika kita kalau kita lihat isi dari fungsi add ini, dia seperti ini. Dia memanggil, dia memiliki parameter start dengan dan di integer, variabel baru integer. Di dalam fungsi ini dia mendeklarasikan lagi sebuah node hal di dalam yang hanya terdapat pada fungsi tersebut bernama node baru. Nah, node baru ini akan melakukan alokasi memori. Ini dia akan membuat sebuah wadah memori baru yang
ukurannya berdasarkan struct node, berdasarkan ini struct yang ada di sini. Jadi dia akan menampung nilai dan dimasukkan ke dalam wadah. Wadahnya itu berukuran node ini. Jadi sama dia, struct ini dengan struct ini itu ukurannya sama. Setelah itu kita akan melakukan pemasukan data. Masukkan data itu sederhana saja. Node baru sama dengan tunjuk kepada data. Artinya node baru, struct node baru ini akan menunjuk variabel di dalamnya yaitu data untuk menyimpan nilai dari data baru. Jadi data baru ini akan dimasukkan ke dalam data. Kemudian eh, node baru, eh, node baru, next. Ini artinya dia akan menuju ke node berikutnya, yaitu node dirinya sendiri. Maksudnya itu dia akan membuat sebuah node baru berdasarkan node yang ada di sini. Nah, dia akan mengambil ya, eh, variabel pointer dari headref. Headref ini. Nah, headref ini itu mengambil nilai node baru. Itu node baru maksudnya itu ketika dia masuk ke next, dia akan menyimpan nilai headref. Nah, headref ini me- yaitu eh, isinya sama seperti node baru. Jadi isi dari headref ini adalah baru. Jadi headref ini isinya kayak gini, sama seperti. Nah, karena dia sebuah void yaitu atau prosedur, jadi kita tidak mau memerlukan eh, return, fungsi return. Nah, kembali lagi ke fungsi utama. Setelah kita memasukkan 10 nilai di sini, perulangan akan selesai dan akan melakukan pemanggilan fungsi bernama print. Print ini tugasnya untuk menampilkan semua nilai atau node yang sudah tersimpan pada node head. Nah, jika kita lihat si print ini dia berubah. Ya. Dia mengambil dia mengambil eh, parameter struct node node. Node itu berupa pointer. Nah, eh, dia akan melakukan perulangan. Perulangan itu menggunakan while. While kondisinya itu jika node itu tidak sama dengan nol. Selama node itu tidak memiliki nilai nol, maka dia akan eh, menampilkan data yang ada di node yang tidak nol. Lalu akan melakukan proses pergantian ke node berikutnya dengan cara node X. Jadi dia akan masuk ke node berikutnya. Baik, setelah selesai melakukan peringan, dia akan return nol. Kita lihat dulu di bagaimana demonya itu. Saya share screen-nya dulu. Nah, eh, demonya seperti ini. Nah, kita disuruh masukkan nilai untuk node ke satu. Misalnya kita masukkan nilai inputan 9, 4, 3, 5, 6, 7, 10, dan 12, 22, dan 1. Nah, seperti ini ya, dia akan menampilkan nilai-nilai yang terdapat pada node. Node ini yang tadi saya jelaskan,
yaitu sama seperti di note yang telah saya buat pada baris keempat sampai ketujuh. Baik, segitu saja eh, demo program yang telah saya buat, linked list. Semoga bermanfaat. Saya Ana Agung Bramastadaya, pamit undur diri.